akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif selaku moderator, dan di samping saya perkenalkan, nama saya Despira. Perkenalkan, nama saya Fenia Fifa Hasan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Kalbi. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya yang akan dijelaskan oleh Fadil Mulia Ramadan. Saya persilahkan kepadanya. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari otonomi daerah menurut bahasa dan istilah. Menurut istilah, otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos, yang berarti sendiri, dan namos, yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut bahasa, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Apa itu daerah otonomi? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari Fadil Mulia Ramadan. Langsung saja saya persilakan kepada Trini Afifah untuk menjelaskan materi kami yang kedua. Jadi di sini mengapa ada otonomi daerah? Jadi sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, yang kedua, landasan hukum otonomi daerah. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, yaitu asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada 3. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dan sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada interaksi vertikal wilayah tertentu. Dan pada hakikatnya hal itu tetapan menjadi urusan pemerintah pusat. Yang ketiga, asas tugas pembantuan atau middle doing, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa, atau dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten, kota, desa, atau dari pemerintahan kabupaten, kota kepada pemerintah desa. Selanjutnya, asas-asas pelaksanaan otonomi daerah pemerintah. Yang pertama, otonomi luas.
yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. Yang kedua, otonomi nyata, yaitu keluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Dan yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ananda Despira. Selanjutnya saya persilakan kepada Anissa Nurul. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Kelima, untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dan selanjutnya yaitu sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Kedua, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. Ketiga, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan yang terakhir, penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Nurul Kolbi. Selanjutnya penjelasan materi terakhir yang akan dibawakan saya sendiri. Saya akan menjelaskan. Jadi terakhir adalah prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Ada 5. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalan hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah. Oke, sekian dari penjelasan materi saya. Itulah penyampaian materi dari kami, materi otonomi daerah. Kami dari kelompok 2, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.